Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 Manajemen Logistik Kesehatan. Di sini kami akan memaparkan terkait aplikasi pengadaan logistik di instalasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. Anggota kelompok kami terdiri dari Bunga Anggita, Alfada Hendrian Friniara, Intan Musdalifah Maulana, Aulidiani, dan Bulan Suci Dewi. Tujuan pengadaan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan operasional, mampu menjamin tersedianya barang dalam jumlah tepat dan berkualitas pada saat dibutuhkan. 2. Tujuan keuangan. Proses pengadaan dan distribusi berlangsung efisien efektif dengan biaya minimal. 3. Tujuan pengawasan. Menjamin barang tidak hilang, tidak rusak, dan tidak digunakan oleh yang tidak berwenang. Selanjutnya yaitu prinsip dasar. Ada efisien, efektif, terbuka, bersaing, dan transparan, akuntabel, adil, atau tidak diskriminatif. E-logistik bantu kelola obat dengan baik dan benar sebagai upaya peningkatan akses dan kualitas Yankes di Bali. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang sangat berperan dalam mendukung sistem informasi manajemen logistik. Instalasi farmasi pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota mempunyai peran penting dalam mendistribusikan obat sampai ke fasilitas kesehatan dasar. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan sistem informasi manajemen logistik secara elektronik yang disebut dengan e-logistik. E-logistik dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan data obat dan BMHP untuk menghasilkan informasi dalam mendukung pemantauan ketersediaan obat dan BMHP. Aplikasi e-logistik obat dan BMHP ini digunakan di semua tingkat instalasi farmasi pemerintah, yaitu kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Melalui aplikasi e-logistik ini dapat diakses data pencatatan manajemen logistik obat dan BMHP, antara lain penerimaan dan pendistribusian, serta pelaporan ketersediaan obat dan BMHP sehingga diharapkan tidak akan terjadi kekosongan obat dan BMHP di daerah. Baik, selanjutnya kami akan menganalisis kasus pengadaan manajemen logistik pada gudang farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota, Kabupaten Donggala. Agar kebutuhan sediaan farmasi berupa obat-obatan dan BHP di gudang farmasi dapat tersedia secara efektif dan efisien, maka salah satu aktivitas yang harus diperhatikan adalah logistical management. Manajemen logistik pada gudang farmasi RSUD Kabelota belum terlaksana secara baik dan maksimal, dengan ditandai masih lemahnya pelaksanaan dari komponen struktur fasilitas dan transportasi. Maka dari itu, kami akan bahas terkait struktur fasilitas serta transportasi di manajemen logistik pada gudang farmasi RSUD Kabelota. Yang pertama ada struktur fasilitas. Gudang farmasi RSUD Kabelota memiliki 6 ruangan yang berfungsi sebagai penyimpanan obat Jamkesmas, BHP Jamkesmas, obat DAU, BHP DAU, penerima barang atau obat, dan untuk pegawai gudang farmasi. Gudang farmasi dilengkapi dengan 1 unit AC, 1 buah lemari pendingin, 2 rak obat, 2 meja, dan 4 kursi. Jumlah pegawai gudang farmasi berjumlah 6 orang dengan kualifikasi pendidikan 2 apoteker, 1 sarjana farmasi, dan 3 D3 farmasi. Salah satu aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengadaan obat adalah kapasitas gudang. Fasilitas pendukung kegiatan yang memadai merupakan salah satu upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang kedua yaitu transportasi. 3 faktor yang memegang peranan penting dalam menentukan kemampuan pelayanan transportasi, yaitu biaya, kecepatan, dan konsistensi. Sistem logistik dirancang untuk meminimalisir biaya transportasi. Kecepatan dan biaya berkaitan dalam 2 hal, yaitu spesialis transport yang mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat akan membebankan tarif yang lebih tinggi. Dan yang kedua, lebih cepat pelayanan, makin pendek waktu material dan produk itu berada dalam perjalanan. Konsistensi pelayanan merupakan ciri transportasi yang paling penting. Jika suatu pengangkutan tertentu memakan 2 hari pada suatu kali dan 6 hari pada kali berikutnya, maka dapat terjadi kemacetan yang serius dalam arus barang-barang yang merusak pengawasan terhadap persediaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.